Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran online dari rumah. Hari ini kita sudah belajar tema 1 untuk masuk subtema keempat ya. Kita akan belajar tentang pembelajaran 1 mapelnya, yaitu bahasa Indonesia, kemudian SBDP dan matematika. Mari disimak bersama-sama ya. Yang pertama kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Tumbuhan itu bisa berkembang biak ya. Caranya ada 2. Yang pertama dengan perkembangbiakan generatif. Apa sih artinya perkembangbiakan generatif itu? Perkembangbiakan generatif artinya perkembangbiakan yang didahului dengan penyerbukan. Biasanya kita diawali dengan menanam biji dahulu, nanti akan terjadi penyerbukan pada bunganya ya. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif adalah benang sari dan putik. Jika benang sari itu adalah alat kelamin jantan pada bunga, untuk alat kelamin betinanya namanya adalah putik ya. Ayo disimak bersama-sama gambar berikut ini tentang bagian-bagian dalam bunga ya. Mari disimak gambar berikut ini tentang bagian-bagian yang digunakan oleh tumbuhan untuk berkembang biak ya. Di situ ada mahkota, ada kepala sari, ada benang sari, ada kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, ini adalah bagian-bagian yang berperan dalam perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa terjadinya penyerbukan ya. Jadi tidak ada penyerbukan dalam perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ini juga dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan yang terjadi secara sendirinya tanpa bantuan manusia. Mari perhatikan contoh perkembangbiakan vegetatif pada video selanjutnya atau gambar selanjutnya. Ayo diperhatikan, ini adalah contoh-contoh perkembangbiakan vegetatif secara alami, yaitu ada yang melalui umbi lapis, itu contohnya pada bawang-bawangan. Kemudian ada umbi batang itu yang menyimpan cadangan makanannya pada batangnya, misalnya kentang dan lain-lain. Kemudian untuk umbi akar itu contohnya adalah singkong. Karena apa? Karena singkong menyimpan makanannya atau cadangan makanannya di dalam akarnya, makanya dinamakan umbi akar. Nah, selanjutnya ini adalah perkembangbiakan vegetatif secara alami. Kalau yang tadi akar-akaran, sekarang adalah ada geragi, ada akar tinggal dan spora. Geragi itu adalah batang yang menjalar di permukaan ya. Itu contohnya yang di kiri atas ya, ada stroberi, rumput teki, dan pegangan. Kemudian untuk yang spora itu yang di sisi kanan, spora itu punya inti yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan, contohnya pada tumbuhan paku. Nah, yang gambar di bawah itu adalah akar tinggal ya. Akar tinggal itu batangnya menjalar di dalam tanah. Contohnya itu ada lengkuas, jahe, dan kunyit. Selanjutnya kita akan belajar tunas dan tunas adventif ya. Untuk tunas itu yang di kiri atas, tumbuhan yang baru muncul ya, itu namanya tunas. Contohnya itu pada tebu, pisang, dan bambu. Kemudian kalau tunas adventif itu tunas liar yang tumbuh di luar batang. Biasanya itu di tepi daun. Contohnya itu pada tanaman atau daun cocor bebek. Kalau orang sini sebutnya apa sih? Tiba urip mungkin ya. Itu tumbuhan tiba urip, itu contoh dari tunas adventif. Nah, untuk yang B adalah perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Artinya adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui bantuan manusia. Ya, apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Misalnya dengan cara mencangkok, okulasi, kemudian stek, dan lain-lain. Ini akan dijelaskan nanti pada pembelajaran ke-6 ya. Nah, sekarang kita beralih ke muatan SBDP. Kita akan membahas tentang seni mozaik ya.
Seni mozaik adalah karya seni atau gambar yang dibuat dengan cara menempelkan kertas, biji-bijian, atau bisa juga cangkang telur ya. Dulu kayaknya sudah pernah waktu kelas 2 atau kelas 1 ya. Mozaik itu biasanya dibuat dari kepingan-kepingan yang telah dipotong-potong menggunakan lem ya. Sifat dari seni mozaik ini biasanya berupa lembaran atau kepingan. Mari disimak contoh karya mozaik berikut ini. Nah, ini adalah contoh karya seni atau kerajinan mozaik yang dibuat dari biji-bijian ya. Itu ada gambar kuda dan di sebelahnya ada gambar bunga. Itulah contoh-contoh dari karya seni mozaik dari biji-bijian.